kadang saya bingung loh. Karena kalau untuk pemadam kebakaran nggak ada ampun, kita bisa tabrak. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ide, ketemu lagi dengan Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Sobat Ide, di setiap kejadian ya, entah itu bencana atau kemarin COVID gitu ya, ada seorang Sri Kandi dari Depok yang beliau itu selalu ada di garis terdepan ketika terjadi bencana. Bagaimana sosoknya? Apa yang sudah dilakukan? Kita akan simak dulu sebelum ketemu dengan tamu Ide Podcast kali ini. Kita simak dulu videonya berikut ini. Check it out. Sementara dilaporkan dari TKP masih dalam kondisi penanganan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Nah, Sobat Ide, langsung aja kita ketemu dengan tamu spesial kita kali ini, Mbak Tesi. Apa kabar Mbak Tesi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya ya. Amin, amin. Mbak Tesi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga semua bisa dilewati dengan baik hari ini. Amin. Alhamdulillah luar biasa nih Mbak ya. Mbak Tesi itu kelahiran Bogor ya, 79, kemudian kuliahnya di STPDN Jatinangor, S2-nya di UI. Saat ini menjabat sebagai Kasih penanggulangan kebakaran di Damkar Kota Depok. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Kota Depok. Nah, ternyata nih Mbak ya, selain melakukan mitigasi bencana gitu ya, pemadam kebakaran itu apa aja sih Mbak? Apakah memang hanya menangani kebakaran saja? Ya, terima kasih untuk waktunya ya. Jadi di sini memang kita punya kewajiban untuk mensosialisasikan tugas kita. Kadang-kadang damkar itu identik dengan pemadaman kebakaran Iya, atau betul. bagaimana memadamkan api, padahal tidak. Hmm. Kita itu punya tugas bagaimana meminimalisir api itu, artinya bisa kerugian materi bisa di-drop, artinya tidak terlalu banyak kerugian materi atau jiwa. Itu yang pertama. Begitupun dengan kaitan penyelamatan. Sebagai informasi memang penyelamatan sampai dengan detik ini sudah mencapai 421 ya kegiatan kita untuk penyelamatan. 421. Iya, sampai di bulan Oktober ini dari Januari 2021 sampai dengan Oktober. Banyak Kemudian juga kalau berarti ya. kebakaran justru drop, dia hanya 90 gitu loh. Cuma 90 memang ada beberapa yang TKP-nya itu TKP pabrik ya, TKP besar gitu. Tapi artinya di sini kita bisa bicara bahwa penyelamatan itu memang menjadi hal yang terpenting karena kita menyelamatkan manusia dan non manusia. Betul sekali. Jadi kalau misalnya ada warga yang punya keluhan minta pelayanan tentang sarang tawon, monyet liar, sampai yang aneh-aneh lah, ibarat kata kalau ada orang naik tower kita juga dipanggil. Berarti ternyata tidak hanya kebakaran saja ya? Betul, jadi jangan identik sekali bahwa damkar hanya pemadaman kebakaran, tidak. Terakhir kita diberikan tugas oleh Pak Wali ya, dibebankan ke kami itu kaitan dengan pengelolaan bencana. Di situ ada bidang penanggulangan bencana di dalamnya. Nah, bencana apa saja yang terakhir ini memang kita COVID ya, COVID-19 itu ditetapkan sebagai pandemi oleh Bapak Presiden. Nah, di situ kita turun, kita juga berjibaku. Nah, waktu awal COVID 2020 ya Mbak, Maret itu saya melihat sendiri gimana peran Mbak Tesi dan teman-teman di Dinas Pemadam Kebakaran ya,
di saat kita semua stay at home gitu, harus di rumah saja, Mbak Tesi dan teman-teman itu justru malah keluar rumah gitu ya, tentunya dengan mengorbankan waktu, tenaga gitu ya, pikiran juga otomatis gitu ya, itu membersihkan pakai desinfektan di fasilitas publik ya, Iya. stasiun gitu. Itu buat saya luar biasa, Mbak. Jadi Hmm. di saat kita disuruh untuk di rumah, Mbak Tesi dan teman-teman malah keluar gitu ya, dan tentunya nyawa taruhannya ya, karena waktu itu kan belum banyak ya, apalagi ketika banyak terjadi kasus ya Mbak, apa aja sih yang udah dilakukan? Ya, saya cerita sedikit untuk yang Maret 2020 ya. Waktu itu memang ditetapkan kebetulan itu pasien 001, 002 itu dari Cilodong, Depok ya. Mhm, Yang dia terkena itu dia baru pulang dari luar iya negeri, betul. terus kemudian Pak Presiden menetapkan bahwa ya kita COVID ini adalah bencana. Itu memang waktu itu tuh, yang terbersit di pikiran saya dengan teman-teman, itu terutama tim kita saya punya tim reaksi cepat namanya ya. Jadi Oh, dia oke. untuk bencana darat, laut, udara pokoknya ada timnya gitu loh. Saya punya timnya. Nah, saya ingat perkataan Pak Presiden waktu itu, negara harus hadir, pemerintah harus hadir ketika rakyat membutuhkan, apapun yang Luar terjadi. biasa. Nah, kita mensimulasikan disinfeksi aja kita baru tahu itu katanya itu disinfeksi baru kenal gitu loh. Dekontaminasi kita baru kenal ketika pandemi kemarin. Tapi dengan keterbatasan segala sesuatu waktu itu kita masih pakai mantel ya. Iya Jadi betul, kita saya ingat banget tuh. iya. Jadi kita tuh kayak ya dibilang orang gila kali ya karena siang-siang bolong kita udah pakai mantel gitu ya. Tapi terus terang kita nggak bisa berbuat banyak karena gini. Yang pertama pengetahuan tentang COVID itu sendiri masih minim. Iya, pada Artinya waktu itu belum banyak belum yang banyak. tahu ya. Kita meraba-raba. Desinfeksi itu gimana ya yang bagus gitu? Artinya kita cuma cuma pakemnya benda-benda yang sering dipegang, Iya. itu doang. Itu yang harus kita desinfeksi. Terus waktu itu kebetulan sudah ada desinfektan, artinya campuran desinfektan segala macamnya kita modifikasi lah pakai mesin steam motor waktu itu. Masya Allah. Jadi yang pertama itu kita pakai mantel, udah gitu kita pakai mesin steam motor, terus, Jadi yang benar-benar harus kreatif idenya gitu ya, dan harus berpikir cepat ya, apa cepat yang harus karena dilakukan gitu ya. kaitannya dengan waktu. Terus, nggak lama kemudian kan korban berjatuhan banyak banget. Ada salah satu timing di mana saya menawarkan, saya telepon karena saya minta datanya ke Dinkes ya, "Saya minta dong data korban, COVID atau yang PDP positif." Ketika saya telepon, "Bapak, Ibu mau nggak kita desinfeksi rumahnya, kita masuk ke dalam rumah Bapak, Ibu, nanti kita, ada SOP-nya." Itu sampai kita create SOP loh, se-Indonesia kayaknya nggak ada yang masuk Belum PDP ada? positif waktu itu deh. Oh. Kita Maret itu udah masuk ke rumah PDP positif, kita desinfeksi dengan manual waktu itu pakai semprotan kayak semprotan hama ya, Oh gitu. yang kayak orang petani gitu tuh. Hmm. Ya segala cara deh kita upayakan negara hadir, itu aja saya bilang, "Ayo kita sama-sama komitmen." Udah gitu kan kita nggak tahu ini virus kita bisa mati kapan pun kan, Iya betul. obatnya belum ada, vaksin Iya. belum ada waktu itu ya. Akhirnya kita lakukan seperti itu, kita buat, masyarakat itu nyaman. Artinya gini, ketika dia membutuhkan bantuan, kita ada kok, gitu. Walaupun kalau orang bilang, "Ini relasinya, ini ngaruh apa enggak sih?" Jangan bertanya ke situ, minimal psikologi dari PDP positif itu sudah nyaman, sudah dibantu, "Oh iya ternyata Pemkot ada loh," gitu loh. Jadi kita tidak meninggalkan mereka karena gini, kejadian kebakaran itu ketika ada satu kebakaran di satu TKP, semua orang pergi menjauh. Saya Iya. tanya, cuma yang mendekat siapa? Hanya Pemadam tim pemadam kebakaran. kebakaran ya. Artinya kita sudah terbiasa mendekati bahaya. Iya. Bukannya kita konyol, Iya. tapi ini bagian dari tugas kita. Luar Terus biasa. kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Saya tanya gitu. Ini momen. Saya yakin pandemi ini tidak tidak setiap tahun dan bertahun berlama-lama, enggak. Kalau memang kita ada sejarah flu Spanyol, saya yakin kita punya obatnya. Kita di sini kan udah teknologi mutakhir. Artinya ketika saat ini pandemi sedang berlangsung di Indonesia, berikan dedikasi yang terbaik. Gitu. Kita nyawa sudahlah, kita kasih kepada Allah karena Iya. Dia yang punya nyawa kita. Tapi saat ini silakan totalitas dalam bekerja itu tim saya. Jadi kita nggak komersil, nggak. Kalaupun terus terang ya di lapangan tuh masuk ada yang kasihan sama kita mungkin karena memang Ngelihat kita sendiri, capek. ya, ngelihat sendiri gimana capeknya gitu kan ya. Dibayangin deh kalau kita pakai mantel jam 12 siang itu apa kabarnya Oh, ya. iya, iya, Dan itu heeh. kita disinfeksi itu saya pernah dari jam karena panggilan ya ada request dari warga. Jadi dari jam 8 pagi itu sampai dengan jam 8 malam. Bukan karena kita nggak bisa membagi waktu, karena tingginya tingkat permintaan. Dan kita di sini menjaga psikologi warga. Pemkot itu ada. Oke. Pemkot Depok itu hadir kok. Jadi Bapak Ibu tuh nggak usah khawatir.
pun kalau misalnya nanti kita jadwal ulang paling kenanya hari besok. Ya. Jadi kita quick respon aja. Saya bilang respon cepat itu yang diharapkan. Minimal ketika mereka WA atau telepon, kita jawab. Oke. Direct langsung. Jadi mereka tahu kepastian. Nah, kalau ada kepastian gitu kan, ibarat kata gini, mereka senang dilayani dengan kita karena yang pertama memang ada kepastian. Yang kedua, kita itu nggak pilih-pilih TKP. Ya, di mana aja Di gitu mana ya. aja, kadang Kapan ada aja. anytime. Jadi saya itu nggak libur. Kalau saya ngeliat kemarin itu kayaknya enak banget sih OPD lain WFH, tapi saya bilang gini, udahlah. Ya. Ini mungkin yang terbaik. Maksudnya ini jalan garis tangan saya. Kalau mereka pada WFH, ya saya harus lakukan. Siapa lagi yang mau turun ke lapangan gitu kan? Udah gitu kan mereka butuh backup. Artinya pejabat mana yang bisa membackup ini lapangan ini nggak main-main gitu loh. Betul. Karena Taruhannya nyawa betul. ya. Kita komunikasi sekarang gini deh. Dulu pernah PDP positif itu dilihat sebagai aib. Iya. Artinya Awal-awal ya. mereka sendiri malu gitu loh. Mereka ketahuan positif aja mereka malu. Artinya udah kayak dosa luar biasa. Padahal ketika kita komunikasi, saya sih sempat komunikasi bareng begitu. Rata-rata masih komunikasi bilang gini, kita nggak bisa berikan yang terbaik, tapi setidaknya desinfeksi ini adalah menolkan rumah bapak dan ibu. Jadi silakan setelah ini bisa karantina mandiri dimanapun memang bapak ibu bisa tunjuk gitu, bisa di rumah sakit, bisa dilanjut ke rumah sakit, tapi di rumah virusnya dalam kondisi nol gitu. Dan kita tuh biasanya bundling paket. Ketika ada PDP positif di situ, satu RT satu blok itu kita disinfeksi juga. Semuanya berarti ya. Oh, nggak cuma rumah itu tempat doang. PDP Iya, aja. jadi kita satu paket aja. Jadi oke, sekalian satu RT-nya nanti dikondisikan jalan-jalan lingkungan itu kita lakukan. Jadi artinya gini, itu maksimal yang kita bisa berikan ya untuk pandemi kemarin, termasuk layanan ambulan. Ya, betul. Ternyata ada ambulan juga ya. Ambulan di Damkar itu ada ambulan sakit OTG sama ambulan jenazah. Kemarin sempat tinggi permintaan waktu permintaan rumah sakit ya, dia nggak bisa ini. Ketika kasus COVID meningkat itu COVID ya. itu meningkat ini kan Juli Agustus ya, itu udah parah banget. Luar Itu saya biasa 24 jam itu telepon, makanya sempat dihack kemarin nomor. Jadi permintaan ambulan itu untuk jenazah terutama ya. Ini kan jenazah kan kaitannya nggak cuma dibungkus gitu, tapi kan harus ada proses pemulsaraan di dalamnya ya. betul. Pemulsaraan itu berbeda pakai desinfektan. Jadi itu juga saya ikut memulsarakan, itu ikut juga. Terus jadi sebenarnya saya ikut di beberapa titik itu bukan apa-apa, tapi membangun psikologi anggota juga, membangun psikologi relawan bahwa gini, kita bertugas saat ini berikan yang terbaik gitu, karena kita nggak tahu ke depan itu bagaimana, tapi saat ini berikan yang terbaik dulu. Luar Gitu. biasa. Masalah nanti ada reward atau enggak itu urusan nanti, jangan dipikirin dari sekarang. Saya bilang begitu. Nih, ini kita tercatat dalam sejarah bahwa di detik ini kita pernah loh berpartisipasi membantu penanggulangan bencana. Saya bilang gitu. Itu nanti ada pengakuannya minimal dari Allah ngakuin. Saya bilang begitu. Balasannya dari Allah langsung gitu, Mbak. Iya, makanya saya bilang kalau dari manusia mah gampang gitu, mah ecek-ecek, tapi kalau dari Allah nggak main-main balasannya. Saya bilang begitu. Itulah, jadi membangun psikologi saya tidak hanya dengan dengan tim inti, tapi seluruh komponen yang ada di Damkar itu dibangun psikologi supaya satu frekuensi, satu persepsi. Jadi ketika mau menyelesaikan masalah cepat, gitu loh. Kita udah satu persepsi, satu frekuensi. Oke, nanti stepnya begini cepat gitu loh. Jadi kemarin pas COVID itu Sabtu Minggu tetap masuk, Mbak? Tetap masuk. Jadi Sampai saya dapat komplain tau nggak anak saya gini, Bunda ini kapan liburnya sih? Aduh ya ya Allah. Karena gini, mohon maaf yang pemirsa podcast ya. Saya punya anak itu yang satu waktu itu dia umurnya 13 tahun, yang satu umurnya itu 11 tahun. Jadi memang masih butuh dengan saya gitu loh, mamanya, ibu bundanya kemana sih? Bunda kemana sih? Kok nggak pernah ada gitu kan? Ini kan karena dia melihat membandingkan dengan kakak saya, kebetulan kakak saya kerja di Jakarta, WFH. Iya mungkin. Loh kok gitu kan? Tante di rumah gitu ya, Bunda malah keluar. Udah gitu pulangnya malam-malam lagi, terus udah itu saya bilang gini, ini ada sih dualisme yang namanya antara pekerjaan dengan sebagai orang tua. Tapi di situ saya bilang, saya berikan pemahaman ke anak saya bahwa ini nggak selamanya. Saya bilang ini nggak akan selamanya. Udah tenang aja, biarkan Bunda beraksi dulu. Bilang gitu. Udah kayak superhero aja, tau nggak? Karena kalau
nggak gitu mereka nggak akan tenang mau oh ini anak-anak segitu ya Iya ya. kritis hari gini juga zamannya ya udah kayak gitu. Terus Tapi kalau alhamdulillah anak-anak ngerti ya akhirnya ya, dikasih pengertian gitu. ya jadi gini kalau anak-anak itu pemahamannya mereka jangan diberikan kata-kata yang high ya. Jadi berikan aja pemahaman bahasa yang biasa aja. Bahwa apa yang terjadi ya ceritakan. Iya. Kan Jadi saya suka cerita nggak Mbak? Kalau tadi tuh Bunda begini-begini oh gitu iya. ke anak-anak. Jadi saya bilang enggak saya pertama sih ngeliatin mereka video dulu. Karena kan Oh, ada oke. tim saya yang kalau kita kayak ini buat laporan internal Iya. ya, ada videonya. Nih video tadi Bunda kayak gini nih. Jadi Bunda berbicara dengan PDP positif. Dan Bunda nggak apa-apa loh. Tapi jangan lengah. Lihat Bunda tetap pakai masker, tetap jaga jarak dan selalu jadi kita sebelum melakukan operasi itu SOP-nya kita disemprot dulu. Ya Jadi semua ada udah pakai SOP APD, dulu. kita tuh sampai ngebangun SOP sendiri dan saya yakin memang di Indonesia cuma Depok yang gila. Masya Allah, luar biasa ya dengan SOP ketat gitu ya. Jadi habis selesai dari PD positif kita semprot lagi dari ujung rambut ujung kaki gitu loh dengan pakaian mantel ya waktu itu. Ya mungkin saya sih harapannya mungkin pandemi ini bisa berakhir ya. Ya amin. Alhamdulillahnya sekarang udah melandai nih ya. Melandai, tapi jangan lengah. Ya betul. Meskipun sudah masuk level 2 ya. Level 2 sekarang Depok ini sudah masuk. Alhamdulillah. Ya kedepannya sih harapan saya ya masyarakat bisa lebih aware karena kita nggak bisa kita outsiders diri sendiri aja yang menjaga Ya. gitu loh yang menjaga diri menjaga keluarga ya mulai dari kita aja. Makanya kalau tadi pertanyaan nggak boleh lepas masker, aduh jangan ngadi-ngadi deh. Serius. Ya, intinya kita masih harus ini ya waspada lah ya. Iya. Protokol kesehatannya harus tetap dijaga. Betul. Oke. Mbak, tadi kan COVID itu ya yang dilakukan sama teman-teman di Dinas Pemadam Kebakaran itu luar biasa ya sampai seperti itu. Selain tadi desinfektan, terus layanan ambulans ya. Ada lagi nggak selain itu? Kalau untuk kegiatan COVID ya dari Dinas Pemadam Kebakaran kita memang dibatasi sama itu. Kalau untuk rumah karantina kan Ikut terlibat juga nggak ya yang di apa? kalau yang di Makara itu biasanya kita ngedisinfeksi juga karena setelah dia keluar kan setelah dia check out itu kan yang disinfeksi timnya khusus itu juga kita tutorial dulu. Kita tutorial artinya gini, saya nggak mau hanya saya yang dominan. Jadi regenerasi terus dibutuhkan. Yang pertama mental. Ketika kita berhadapan dengan PDP positif, kalau cuma saya yang berani kan itu saya gagal. Iya. Karena kita berpacu dengan waktu. Setahun kemarin itu saya harus bisa regenerasi sekitar 20 orang yang berani disinfeksi. Iya. Tahun berikutnya harus 2 kali lipat dari itu. Karena apa? Semua kita disinfeksi, baik fasilitas umum maupun fasilitas rumah orang yang PDP positif. Ada lagi sekarang rumah karantina. Makanya saya bilang ini kita harus kerja tim gitu. Akhirnya saya berikan itu tadi tutorial segala macam dilaksanakan, jangan lengah saya bilang begitu. Walaupun mungkin asupan vitamin juga nggak boleh putus ya karena waktu itu kan belum ada vaksin ya. Tapi alhamdulillah sih beberapa orang sekarang yang tadinya terus terang memang anak buah anggota saya itu agak takut gimana Awalnya ya. awal karena ini virus loh nggak kelihatan kita nih. Nah, Mbak Tesi gimana tuh ngasih motivasinya ke tim? Ya saya bilang begini, saya aja nggak mati, saya bilang begitu aja karena kita nggak udah terpojok ya. Yang pertama begini, ini virus saya tahu kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Nggak kelihatannya. Dan dia itu menginfeksinya cepat. Saya bilang gitu. Tapi gini, kita punya satu nyawa kita yang kuasa cuma Tuhan. Saya bilang itu. Allah itu yang udah ngatur. Kesamaan kita di sini adalah menolong. Garis tangan saya, garis tangan kalian itu sama. Menolong. Ya udah lakukan. Saya bilang begitu. Terus kalian mau nunggu kapan? Mau nunggu COVID selesai baru kalian lakukan menolong? Udah basi. Lebih baik sekarang. Yang penting SOP tetap dijalankan. Nah, motivasi yang saya lakukan setiap hari. Jadi saya datang ke barak atau saya datang ngariung sama anggota. Ya, motivasi setiap hari. Artinya kita tuh kayak sales meyakinkan bahwa kita bisa loh jadi garda terdepan. Walaupun ini COVID, bencana yang baru ya buat saya pribadi gitu ya. Buat kaum-kaum yang milenial itu juga baru banget, barang baru. Tapi gini, semua kan sudah dikasih tahu oleh pemerintah 3M itu perlu. Ya udah lakukan, saya bilang begitu. Dan ternyata mereka artinya gini, kita kalau ibarat kata perang itu ya sudah kita pasrahkan sama Allah. Apa yang terjadi nanti, masa ya kita mau nolong orang malaikat nggak diturunin sih sama Allah gitu loh. Ibarat
kita berbuat baik pasti 1000 malaikat tangan turun nolong Iya, kita. Itu betul. aja. Hmm. Dan mereka termotivasi, bisa kok kita lakuin ini, kita bisa lewati ini. Udah sampai sekarang kita stabil. Jadi tim saya itu bisa sampai 20 orang untuk detik ini. Jadi dia artinya kalau tim reaksi cepat itu dia bisa diperintah kapan aja Iya, dan dia tidak pilih-pilih TKP. oke. Jadi TKP mau mana aja dimanapun. langsung hajar gitu. Tadi kalau selain COVID ya Mbak, apalagi sih yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran? Tadi kan saya bicara di depan ada 421 ya penyelamatan, kegiatan Iya, penyelamatan yang sudah kita lakukan itu banyak hal sih. Terakhir kemarin itu kita partisipasi penyelamatan kren ya, kren yang roboh. Itu karena panggilannya ke damkar ya. iya, Karena saya juga ngerti deh, identik banget gitu damkar dengan hal-hal yang aneh-aneh iya, gitu. Kalian langsung tim rescue ya. Oh, kayaknya itu warga langsung telepon ke damkar minta tolong ada kren yang roboh. udah nge-brand nih bahwa Heeh. Dinas Pemadam Kebakaran itu adalah penyelamat gitu ya, Betul. Din. Karena memang gini, saya selalu doktrin, jangan pilih-pilih TKP. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti ke depan. Penyelamatan itu banyak hal, luas sekali. Makanya jangan pernah pilih-pilih TKP. Ketika kita melakukan desinfeksi kemarin, masyarakat langsung tahu. Desinfeksi telepon aja damkar. Ya, Gitu loh. langsung ingat gitu ya. Langsung Oh. damkar nih yang telepon. Jadi tapi begini, kita jangan lupa tupoksi kita yang awal bahwa selain disinfeksi atau kaitannya dengan bencana itu kita ada juga pemadaman kebakaran sama penyelamatan. Itu juga harus berimbang porsinya karena gini, nggak mungkin semuanya pasukan diturunkan untuk desinfeksi ya Iya. atau untuk bencana. Tapi kan ada beberapa hal yang saya harus keep pasukan juga tenaganya untuk kebakaran dan penyelamatan. Kalau yang kemarin terakhir itu yang keren ya itu. Jadi itu kan kejadiannya kalau boleh saya cerita, ini cerita dulu nggak Iya. apa-apa. Jadi gini, kren itu panggilan ke kami itu jam 9:30. Jam 9:20, 30 itu udah masuk ke kami panggilan minta bantuan. Itu kita tindak lanjuti pasukan sudah ke sana. Saya terus terang belum ada di TKP jam segitu. Karena gini, saya yakin pihak-pihak pasukan rescue saya udah TRC saya tuh udah turun udah pasti bisa dan di situ memang udah ada Pak Kabit ya, Pak Kabit PO. Saya tunggu itu sampai jam 11 tuh tidak ada perkembangan. Artinya Perkembangan apa tuh Mbak maksudnya? artinya gini, kondisi terakhir itu kan 2 orang korban sudah diangkut ya, sudah Iya. bergeser gitu. Ini yang satu ini belum bisa diselamatkan. Jadi dia masih berada posisinya di bawah beton. Masya Allah. Jadi ketimbun betonnya itu ya? Jadi sekitar 5 sampai 6 jam dia tertimbun beton itu. Itu namanya Jasmine. Dan lagi-lagi dia seusia anak saya Deva ya. Dia itu 13 tahun. Jadi ketika Ini satu keluarga ya? Jadi 3 orang ini satu keluarga atau dia tetanggaan? Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga. Jasmine itu kalau nggak salah lagi daring deh dia. Dia Ya. lagi belajar online ya. Nah, tadinya si Jasmine itu kepalanya itu di bawah beton. Masya Allah. Jadi dia tuh sama beton tuh nempel. 11:30 saya ke sana. Sampai di sana tuh jam 12, jam 1 ya saya ngeliat gitu. Udah pakai safety, helm, ada gimana ini masalahnya gimana? Langsung tuh yang rescuer ke saya, dia cerita kondisinya gini-gini segala macam. Terus Bu, kita mau buat rekayasa. Jadi Jasmine itu jadi di bawah dia tuh ada 2 kasur, 2 tumpuk kasur. 2 tumpuk kasur itu tangan kanannya itu yang tertindih sama beton. Jadi tangan itu nggak bisa digerakin. Pokoknya posisinya dia telentang tapi begini. Dan dia kakinya nekuk karena kejepit sama tembok. Di bawahnya dia ada kasur. Terus saya tanyakan, kalian mau gimana nih rekayasanya? Bu, kita mau bongkar kasurnya. Oh silakan. Tapi banyak kawat Bu, karena ada pegasnya ya. Oh, kasur spring bed Spring ya? bed. Jadi bukan kasur bed. Jadi 2 itu spring bed semua gitu loh intinya. Oke, kita cutting aja. Cutting aja dibersihkan. Bu, di dalamnya itu dia kehimpit antara kayu dengan beton. Kebetulan besi-besi betonnya sudah kita urai. Kita duluan ngeurai besi beton dong yang
Bisa diurai ya itu ya, besi betonnya Enggak, tadi? kita cutting. Oh, di-cutting. Di-cutting. Jadi kita cutting alatnya khusus ya dari mobil rescue itu. Jadi emang buat yang besi buat kecelakaan kereta kita ada Oke. gitu. Berarti sudah lengkap ya Udah lengkap peralatan. kalau alat di kita. Terus kita cutting semua, kita urai besi betonnya dulu, tinggal ngeluarin kayu. Karena gini, kekhawatiran kita ketika kita ngeluarkan kayu, itu betonnya bergerak ke bawah. Dan yang di bawah itu ada tangannya dia. Gitu. Jadi tangannya itu masih posisi seperti itu. Saya bilang udah yang pertama kita cutting dulu deh kasurnya. Saya bilang gitu. Kasur besi-besi semua udah di-cutting, semua udah dibersihkan. Baru kelihatan tuh tangannya Jasmine. Di tangan Jasmine Bu, saya mau narik kayunya kata gitu. Kira-kira bergerak nggak? Ntar Bu, kita coba dulu sedikit. Pas dicoba, dikeluarkan kayunya, itu detik per detik ya. Jadi keluarkan kayunya, oh bisa Bu, bisa. Udah tuh langsung kayaknya mau adrenalin ini naik lagi, maksudnya kita semangat lagi gitu. Dan di timing itu, si Jasmine itu kan tadi dipegang sama cowok ya, rescuer cowok. Ketika saya datang, coba gantian dulu deh. Ini anak perempuan, saya yakin dia butuh yang lain gitu, hal yang lain, hal yang berbeda. Cowok semua kan ya. Karena emang rescuer cowok, karena ceweknya kan nggak ada di pemadam. Nggak ada Cuma ya. saya doang. Mbak Tesi doang tuh. Cuma saya aja. Nah, makanya saya bilang gini, coba gantian. Setelah saya tanya, Jasmine, apa yang kamu rasakan? Dia bilang pegel. Oke, yang mana yang pegel? Kepala. Saya cari lagi bahan kain. Buat ganjel kepalanya, biar stabil gitu loh. Biar enak diajak, enak tidurnya. Oke, apalagi mata saya kok kelilipan ya, kayak nggak enak. Akhirnya, oke, saya pakai tisu, dibasahin, dibersihkan dulu tuh matanya dua-duanya. Karena dia ada luka ya di sini tuh, luka beset-beset gitu. Jadi matanya tuh masih bisa diraih ya? Masih bisa. Yang kejepit tangannya. Tangannya aja gitu loh. Jadi ketika kepalanya masih masuk di bawah beton, itu kita udah angkat ke bawah, artinya sistem pernapasannya udah enak ya, gitu. Terus ya udah muka keringetnya saya elap semua. Cuma yang di situ dia cuma gini, yang saya nggak tega tuh gini, Bu, saya haus katanya gitu. Saya tanya, ini bisa dikasih minum nggak? Saya tanya medis, nggak bisa Bu, karena ketika nanti dikasih minum kita nggak tahu apa yang menghambat, nanti paru-parunya yang penuh dengan air. Oh gitu. Saya juga ngerti deh. Oke, saya sih terima Berarti aja. di situ udah hadir tim medis juga Sudah ya? lengkap semuanya, tim medis semua sudah lengkap. Jadi saya pergerakan apa tuh saya konsultasinya ke medis. Ke medis. Akhirnya medis tuh ngasih 1 tutup botol aqua, kebayang dong kecil banget ya, Iya. dikit banget airnya ya. Oh gitu. Jadi Bu, kalau mau Ibu kasih madu aja. Udah tuh saya Untuk tetesin madu, energi ya? buat dari tangan saya tetesin madu ke dia. Jasmine, dimakan ya madunya nggak apa-apa ya. Terus tetep aus kata dia gitu. Aduh, ini saya ngebayangin Deva anak saya begitu rengeknya. Akhirnya dikasih 1 tutup itu, saya bilang ini ditetes aja ya. Dia yang tangan kiri kan masih enak nih dia. Masih bisa gerak ya? Akhirnya dia ambil tangan saya, dimasukin semua ke mulutnya. Saking Saking hausnya, saya bilang gini, aduh kasihan banget. Saya nanya, Dok boleh lagi nggak sih Dok? Gitu ya sama tega ya? Jasmine nggak boleh lagi, saya bilang karena kan ditolak kan requestnya sama dokter. Oh ya udah deh, Jasmine sebentar ya. Terus perkembangan dari kayu sudah dikeluarkan, ternyata saya bilang gini, Jasmine tangannya bisa dirasa nggak? Dia bilang enggak. Jasmine kayunya udah dikeluarin loh, kamu bisa ngerasain nggak sakit tangan kamu? Dia bilang gini, enggak Bu katanya gitu. Oke, saya tanya lagi kan itu ada rescuer itu ada Nirawan, Kurniawan, ada Anis di situ, ada Farhan, Fatan. Saya bilang gini, Nirawan itu yang bisa digeser tangannya dari situ bisa nggak kamu yang ngegeser? Bisa Bu, tapi perlahan dulu. Nah, saya bilang gini, tapi kayaknya bisa nih Bu, Jasmine geser sendiri. Terus saya bilang, Jasmine, Bismillah ya, saya bilang gitu. Coba kita bergerak, bergeser tangan kamu bisa nggak? Dan dia geser sendiri. Dia geser tangannya sendiri, akhirnya udah selesai kan. Nah dari situ, oke persiapan ya, saya bilang begitu, persiapan semuanya kita tarik Jasmine. Berangkar udah siap di ruang sebelah, sudah Bu, sudah. Oke, persiapan semuanya. Saya bilang gitu, Anis yang ngedorong, narik sama Farhan, udah tuh dia nyaman, posisi nyaman di tangan, langsung digeser, dipindahkan ke berangkar, baru masuk ke ambulan. Itu berapa jam prosesnya penyelamatan? Kalau saya sendiri sih begitu datang itu cuma 1,5 jam ya kalau untuk saya pribadi. Tapi kalau untuk Jasmine itu sampai 5-6 jam. Lama juga ya. Jadi emang mungkin pemirsa bisa rasakan ya penderitaannya Jasmine. Tapi dia di situ kooperatif. Artinya ketika saya datang, Jasmine jadi kita build motivasinya dia bahwa ini baik-baik aja. Ini bisa Ini diatasi. bakal berakhir kok.
kita lakukan yang terbaik buat Jasmine gitu loh. Jadi kita jalin trust dulu sama korban. Oke. Jadi ketika dia sudah percaya sama kita, tim rescuer juga melakukan apapun enak. Iya. Jadi kalau saya pikir sih aura dari koneksi kita sama korban gitu, rescuer sama korban itu yang harus dijalin dulu. Ya. Penting berarti ya. Karena itu emosional, jadi nanti ngaruhnya tuh kemana-mana. Iya. Saya pikir gini, saya juga berpikir ini kok setelah saya datang, Jasmine udah enak, nyaman, 1,5 jam. Saya bilang gitu, Iya. harusnya kan bisa nih, cuma kan ya kita nggak tahu lah, mungkin takdir memang pas di detik itu kali dia baru bisa rilis ya, bisa lepas dari betonnya. Tapi saya sih salut Jasmine-nya, dia tenang ya, maksudnya setelah kita kasih step-stepnya, Jasmine nanti habis dari sini ke sini ya, habis dari sini ke sini, itu dia ikuti semua. Jasmine jangan tidur ya. Saya nggak akan ngajak Jasmine ngobrol, tapi ketika ada keluhan ke Jasmine, dari Jasmine, coba koneksi ke saya, ngobrol ke saya, Jasmine maunya apa, itu aja. Saya nggak akan ngajak ngobrol karena nanti lelah, gitu kan. Jadi ya udah, saya apalagi yang mau di ini, rasa ini kok bibir kering, kata dia gitu, ya udah dikasih madu segala macam. Jadi dia bilang tangan pegel, ya saya pijitin, Ya Allah, luar kayak biasa gitu. ya. Semua deh. Saya pikir ini harus detail karena ya anak saya juga mau anak saya diperlakukan gitu ya, senyaman itu gitu loh maksudnya. Iya. Jadi dia nggak berasa lagi ada di bawah beton gitu aja. Dibikin nyaman dulu, Dibikin nyaman. dibikin percaya ya bahwa ini akan bisa dilalui gitu ya. Iya, karena kalau nggak ada jalinan trust gitu, saya yakin kita juga sampai mungkin malam kali lakukan Iya, itu. betul. Karena kamu kalau tahu Fitri itu betonnya itu, tiangnya aja itu pelukan 2 orang dewasa. Oh, besar ya. Besar banget, saya Ya juga kaget. Allah. Karena pas di foto kayak kecil lah. Cuma kayak Padahal itu tiang rumah ya? enggak dong, tiang tower. Oh, towernya. Tower air. Oke. Belum lagi buletan yang Karena dia dibawa oleh kren tadi gitu ya. Iya. Yang Iya. kerennya kemudian kerennya itu jatuh ngebawa itu tiang. Oh, gitu. Jadi Jadi kren dan tiang menghantam satu rumah itu. Masya Allah. Jadi double lah kalau di TKP rumah itu, saya pikir lengkap lah karena saya ngeliat semuanya itu hancur dari depan sampai belakang, hancur. Dan saya pikir keajaiban ya. Saya bilang sama rescuer saya, sama anggota-anggota saya bilang gini, oke, sekarang posisi korban sudah nyaman, kalian silahkan ambil tindakan yang dikira perlu untuk mempercepat proses evakuasi. Karena ini sudah terlalu lama. Kita berpacu dengan waktu. Di situ di depan Jasmine saya bicara. Artinya ada penekanan saya ke anggota, tapi yang terukur, saya bilang begitu. Udah, mereka akhirnya entah kenapa jadi kayak cepet banget gitu. Semua jadi cepet dilalui, dan saya pikir saya sih melalui penyelamatan kemarin itu luar biasa ya. Yang pertama, kita itu, saya nggak ada ilmunya untuk psikologi karena saya nggak pernah belajar. Iya. Tapi Padahal backgroundnya bukan psikologi ya, tapi kemudian akhirnya akhirnya saya keluar harus potensi belajar. untuk Nih gini ya, saya yakin deh kalau kalian tertimpa masalah itu adrenalin langsung berpacu, dan saya yakin kalau untuk kebaikan ya 1000 malaikat itu turun. Tuh kita tuh jadi kayak smart ya, kayak pinter banget, kayak ahli banget, padahal kita nol. Asli, luar biasa. saya nggak pernah megang korban sampai gitu. Waktu itu sih pernah ada ya yang korban bunuh diri waktu itu tower ya, tapi dia nggak jadi karena saya bilang, kamu turun aja, ngapain, kamu perempuan kan, saya bilang gini. Di sini Mbak Tessa perempuan. datang tuh. Dia belum jadi bunuh diri gitu. Belum, tapi udah naik sana. Saya bilang rescuer naik dulu deh cowok. Saya bilang gini, kamu jangan coba-coba lompat. Saya bilang gitu. Itu Mbak Tessa naik ke sana atau pakai ini? Enggak, karena masih sekitar 4 meteran ya. Jadi masih bisa teriak ke dia. Masih teriak. Dia itu turun, perempuannya, dipeluk. Rescuer coba ini peluk. Kamu turun deh, kita ngobrol dulu. Saya bilang begitu. Ini tuh bukan solusi semuanya. Udah, dia turun, udah selesai dibawa ke puskesmas gitu. Tapi kalau yang ini in touch banget sama si Jasmine karena saya langsung megang berdekatan gitu. Dan waktu itu kan ya basically kita nggak kenal lah kalau untuk semua korban. Tapi di situ tuh saya harus memposisikan ini tuh kita deket. Kita nih friend. Saya tuh orang tua kamu. Jadi gimana ya kalau meyakinkan, membuat dia nyaman lah intinya gitu ya. Nggak sekedar itu ya, karena gini, energinya dia juga kita perlukan. Gitu loh. Jadi dia harus sugesti positif ya. Karena itu buat diri dia sama buat kita. Itu energi itu yang ngalir sebenarnya.
Dan akhirnya kita bisa mungkin direstui Allah bisa cepet. Akhirnya Yasminnya gimana kabarnya Mbak sekarang? Kalau Yasmin sih terakhir langsung dibawa ke rumah sakit mitra keluarga ya. Sekarang kita belum kotak-kotakan lagi karena eh, dengan kondisi kayak gini mungkin ya dia perlu stabilkan dulu lah. Iya. Karena yang kemarin tuh saya pikir berat banget karena shock lah dia. Dia shock emang. Saya ngeliat dia yang udah dari rescuer cowok aja mukanya masih khawatir gimana-gimana gitu. Cuma pas saya datang, enggak apa-apa. Kita ini kok ya tenang aja kita lakukan yang terbaik dulu ya buat Jasmine. Jasmine tenang aja di sini butuh apa ya ngobrol. Jadi kayak semuanya enggak biasa-biasa aja gitu. Iya. Padahal saya juga lagi pusing Iya. gitu. Gila ini udah jam berapa nanti kalau udah malam karena begitu kita mendung kan Iya. hujan dan itu semua roboh loh. Oh. Udah bolong semuanya. Terus kalau hujan apa kabarnya dia nanti kejatuhan kebasahan, gelap, itu nggak ada penerangan dong. Listrik semua kan di-cut semua sama PLN. Makanya alhamdulillah kemarin sekitar jam 15-an ya 15.30 itu udah kelar. Habis dari situ kita angkat Jasmine ke ambulan, langsung turun hujan itu. Saya ngangkat-angkat alat itu juga udah hujan kondisinya. Jadi nggak lama alhamdulillah setelah itu hujan ya. Alhamdulillahnya udah bisa udah diselamatkan. bisa dievakuasi Jasmine. Gitu. Nah, Mbak, kalau misalnya Sobat Ide nih nggak tahu, kalau menghubungi damkar itu kemana sih gitu? Sebenarnya kita punya layanan yang sudah direct dari Pemkot itu kan 112. 113 juga boleh. Cuma nanti kita sosialisasikan lagi, kita ada tim penyuluh untuk mensosialisasikan nomor telepon kita. Dan itu biasanya per TKP. Artinya di sini kita ada 5 UPT, 2 pos dan 1 mako. Itu yang terdekat misalnya Bapak ada di wilayah Sawangan. Sawangan itu ada UPT Bojongsari. Oke. Jadi nggak perlu ke mako juga nelpon ya karena akan lama responnya. Kita punya target respon time. Oke, berapa menit Itu respon time-nya? kita di angka 14 menit. 14 menit Heeh, ya. di Dan angka kalau nggak salah saya 15 pernah menit. dengar Depok itu pernah mencapai respon time tercepat ya. Iya. Ya kita pernah 9 menit ya itu respon time itu luar negeri itu punyanya. Masya Allah. Jadi udah kayak luar negeri nih Depok ya. Apa Karena respon kita itu tadi time-nya? banyak UPT, banyak Iya. pos. Jadi jangan terlalu lama karena gini. Kita itu benar berpacu dengan waktu, Iya, betul. berpacu dengan nyawa. Iya. Kita nggak tahu ketika ada kejadian TKP penyelamatan ternyata lukanya semakin besar, semakin membahayakan. Nah, itu yang kita pangkas gitu. Jadi kalau saya bilang mohon permakluman buat teman-teman pemirsa podcast ya ketika ada mobil pemadam kebakaran tolonglah Berjalan ya. kami itu dilindungi undang-undang tentang lalu lintas jalan ya, tentang lalu lintas itu nomor 22. Itu kita minta tolong diberikan jalan. Iya. Ambulan juga gitu. Saya pernah tuh bawa ambulan OTG ya. Dia kami ngambil pasien yang PDP positif mau dibawa waktu itu ke Wisma Atlet. Itu juga setengah mati. Artinya gini, kita harus pakai selain sirine ya, Iya. kita harus pakai toa lagi. Mohon maaf, ambulan akan lewat. Sampai Apa kurang sebegitunya kenceng ya, sampai sebegitunya. Kadang-kadang saya bingung loh. Karena kalau untuk pemadam kebakaran nggak ada ampun, kita bisa tabrak. Tapi nggak pernah kan ya? Nggak pernah. Pernah. Pernah? Oh, Waktu itu membawa saya. oh gitu. Itu gimana Jadi ceritanya? saya punya mobil komando khusus ya. Iya. Tapi saya kadang-kadang nempel loh di unit. Maksudnya saya ikut di unit gitu. Oke. Itu saya udah bilang, kalau ada yang menghalangi jalan, ajar. Karena kita ngerespon. Jadi gini, kalau pernah Fitri ngelihat kebakaran di belakang tuh Kampung Lio yang lalu itu ya, itu kalau nggak salah disorot dari atas lantai 5 deh di gedung wali kota itu. Balai kota ya. Nah, itu nggak salah Satpol PP deh yang dia lihat detik per detik. Detik pertama 1 rumah. Iya, cepat Detik banget kedua ya. 3 rumah. Cepat, betul. Detik ke-6 1 RT. Iya. Jadi tolong kami tuh ngerespon yang gitu. Iya. Ketika kita nggak buru-buru, tapi memang harus direspon. Iya. Kalau nggak cepet itu mainannya per detik. Iya. Emang api bisa milih-milih? Enggak. Ya. Dan geraknya cepat banget ya. Iya, kalau lihat yang di Kampung Lia udah deh itu kita flashback aja, lihatnya di YouTube. Yang di Kampung Lia itu gimana sih? Itu lihat per detik aja. Iya. Gitu. Makanya saya minta partisipasi deh. Saya minta benar-benar kita komitmen untuk menyelamatkan. Gak cuma pemadam kebakaran harusnya. Minggir ketika kami lewat itu sudah komitmen menyelamatkan. Ya, jadi kalau ada dengar sirene ya udah kita minggir aja Minggir dulu aja gitu, sekecilnya. kasih waktu dulu. Iya, toh bedanya paling cuma 2 menit ketika Ya, kalian betul. harus minggir. Nggak ada 2 menit kayaknya, nggak ada. Iya, makanya itu
Kalau misalnya gue nolong gimana ya? Maksud udah kalian sudah berjiwa penyelamatan Iya. kok. Ketika kalian ada ambulan lewat, ada pemadam kebakaran itu kalian partisipasi, udah itu udah cukup, it's enough, more than enough menurut Iya. saya. Karena kita berpacu dengan waktu ya Yes. untuk menyelamatkan orang gitu. Iya, Jadi betul. dengan kita hanya sekedar minggir sedikit, hitungan detik mungkin Mm-mm, ya mm-mm, lewat, kita mm-mm. balik lagi Balik gitu. lagi kok, untung nggak ada Normal. yang berubah, nggak ada yang ini, biasa aja gitu Mudah-mudahan loh. nih Sobat Ida habis nonton ini ya, jadi lebih aware kalau ada sirene, pemadam kebakaran kah, ambulan kah gitu ya. Iya. Ya udah kita kasih jalan aja Kasih dulu jalan. sebentar gitu ya. Iya. Toh nggak ngerugiin waktu kalian berapa sih? Berapa detik yang Detik akan doang terbuang, ya. nggak akan merugikan nyawa kalian juga. It's Hmm, worth it kalau menurut saya. yes, Gitu. benar banget. Heeh. Mbak Tesi selama bertugas di pemadam kebakaran nih, kejadian apa sih yang paling berkesan? Ya, kalau di saya itu memang yang terakhir Jasmine ini. Terus kalau yang paling berkesan itu waktu saya memang melakukan disinfeksi ya, karena jadi gini, ngelihat muka-muka yang sepertinya mereka ditinggalkan. Ya. Ngerti nggak? Mm-mm. Jadi kalau kemarin ada COVID sebagai aib itu benar. Jadi melihat kita datang itu mereka nggak percaya. Kok ngapain ya orang ini datengin orang COVID gitu. Iya. Dari PDP-nya sendiri nggak percaya. Oh gitu. Mereka, saya kan tatap. Saya bicara seperti dengan korban aja. Jadi Iya. kita jalin trust dulu aja. Saya mohon izin untuk mendisinfeksi rumah Bapak Ibu. Sementara Ibu pakai masker, silakan tunggu di teras gitu. Dari situ mereka gini, kok itu pandangannya tuh kok ada yang mau ya datang Heran ke rumah. ya, heran. Karena semua berlari menjauh. Iya, di Kalau saat bisa tuh yang satu lain kampung pergi, hilang aja iya. gitu kan. Tinggal dia ditinggalin sendiri. Terus kita tiba-tiba datang, Iya. bawa desinfeksi, mau disinfeksi, mau ngebersihin rumahnya, dan kita tuh juga solusi bahwa ini akan berakhir. Iya. Jangan lengah, tetap asupan. Jadi nggak cuma desinfeksi, kita juga bilang bahwa motivasi mereka coba mulai menata hidup, artinya istirahat cukup, makan yang baik, jangan lupa vitamin. Itu sambil edukasi juga ya? Itu. Oh, Jadi luar biasa berarti. Jadi emang kemarin COVID ini berkesan banget buat saya sama tim. Ibarat kata kita berjibakunya sampai total segitunya, sampai kalau dibilang capek. Ya, karena nggak ada libur ya. Nggak ada libur terus, karena COVID juga nggak libur sih gitu ya kan. Kalau COVID ada Harusnya libur liburnya. dulu gitu ya. Bisa nggak ya berhenti dulu gitu, libur dulu. Iya. Terus kalau yang kebakaran sih, karena rata-rata saya kan di lokasi-lokasi yang besar ya, kayak kemarin pabrik, ada yang sampai pemiliknya itu shock. Yang terakhir itu kan kemarin di pabrik yang di Pekaparan, yang sebelumnya itu di Cinangka. Itu memang pemiliknya shock. Kalau saya tanya, taksirannya itu puluhan miliar. Hilang tuh ya. Habis dalam sekejap waktu. ya. Saya bilang, ini segini masih bisa diselamatkan Bu, karena mobil-mobil sudah keluar yang kayak Pajero, mohon maaf ya, Iya. mobil SUV gitu udah pada keluar. Mm-mm. Kalau mobil nggak keluar Bu, mungkin tambah lagi. Tambah lagi. Dan nangis owner, histeris gitu di situ. Terus saya bilang begini, ya itulah namanya titipan, bisa diambil kapan Iya, aja ya. iya. Artinya gini. Kalau yang itu karena apa? Arus pendek. Ya, jadi karena jadi awal mula api itu kan dari mes karyawan. Dari belakang mes karyawan, saya bilang api kenapa bisa ke depan? Karena ternyata dari mes sama depan itu ada selah sekitar 2 meter. Iya. Dari mes ini saya tanya kan karyawan, kamu waktu itu ngerokok ya? Enggak Bu. Terus kamu, Bu saya ngecas handphone. Oke. Bener nggak kabel atau segala macamnya? Ya itu Bu, tiba-tiba langsung meledak. Oh, dari ngecas itu. Dari handphone ngecas. Terus kenapa api bisa lompat ke depan? Depan itu adalah padahal berjarak 2 meter. Iya, 2 meter. Itu kalau kamu tahu wedding organizer yang riasan dekor-dekornya itu. Dan ini pusatnya. Artinya yang kecil-kecil itu ngambil sama dia. Oh gitu. Jadi dia besar banget, ada Gucci harga ratusan juta. Terus kita lihat analisa dari belakang kenapa bisa ke depan, ternyata angin. Jadi kembang apinya itu apinya itu dia terbang melewat, dia pakai perlintasannya pohon. Oh, ada pohon. Jadi pohon kebakar juga tuh. Pohon kebakar langsung loncat ke situ. Jadi di situ kenapa bisa cepat? Yang pertama banyak tirai. Banyak bahan yang mudah terbakar, karpet mudah terbakar, tirai mudah terbakar.
Terus kalau dekorasi itu kan rata-rata dari kayu ya, Iya. kayu, busa, kayak gitu-gitu, foam yang kayak gitu-gitu. Nah itu yang bikin cepet Oh, terbakar. akhirnya cepat banget. Iya, itu apinya tinggi banget emang. Dan kita tuh agak kesulitannya karena memang sumber airnya jauh ya dari TKP. Itu ngambil airnya dari Itu 1 jam perjalanan. Jadi saya pikir itu nggak efektif banget. hmm, Akhirnya kita lokalisir api, jangan sampai ke rumah warga ya. Iya. Intinya sih gitu. Jadi pemadam kebakaran bukan memadamkan api. Sekali lagi saya tekankan ya. Kita itu datang untuk melokalisir kejadian. Jadi kalau misalnya ada kebakaran ya udah di situ aja. Kalau misalnya ada penyelamatan ya udah di situ aja. Jangan kemana-mana gitu loh. Jadi kita melokalisir karena apa? Meminimalisir kerugian harta dan nyawa. Iya. Itu. Jadi ketika kita sudah bisa lokalisir ya udah, yang lainnya aman. Jadi kalau misalnya bilang, ini pemadam kebakaran kok nyemprotnya bukan ke api, tapi kok ke rumah yang sebelahnya. Oh. Karena kita harus lokalisir. Kalau kita nggak begitu, jadi kan ada namanya teori api. Kita harus api itu harus kita batasi. Ya, caranya gimana? Sekelilingnya itu harus kita lokalisir dulu. Oke. Jadi makanya pemadaman nggak cuma di depan. Ada yang saya bagi pasukan ke belakang, ke samping segala macam. Jadi itu ada Jadi ke berapa tengah, ada berapa armada, Mbak, waktu itu? Kalau yang kemarin itu ada sekitar 10 ya. Sampai 10 ya. 10 Jadi 10 sampai itu ada turun. yang bertugas memadamkan apinya, ada yang bertugas untuk melindungi. Jadi sekitarnya itu juga dibasahin gitu ya, disiram juga. Iya, jadi kita nanti sampai ke titik ke tengah, di satu titik saja. Jadi kita lokalisir sampai ke titik yang bisa kita minimalisir. Biasanya sih sampai ke tengah, sampai ke titik api yang benar-benar nggak bisa padam. Nah, di situ aja. Udah jangan kemana-mana lagi api gitu. Karena kalau kemana-mana lagi kerugian harta sama nyawanya tambah gitu. Kalau saya sih harapan saya sih pertama memang masyarakat itu aware dengan rumahnya sendiri. Iya. Instalasi listrik tuh dicek 5 tahun sekali kan nggak apa-apa ya kalau ngecek-ngecek kabel sendiri gitu maksudnya. Kalau perlu minta bantuan PLN karena memang cuaca itu berpengaruh. Cuaca panas, dingin, akhirnya kabel kan lama-lama kualitasnya beda dengan awal ya. Akhirnya dia terkikis, tergesek, nanti jadi percikan. Atau Nah, digigit tikus gitu Iya. ya, bisa juga. Tikus itu bisa 2, dia bisa ke kabel sama bisa ke gas. Gas itu kan ada ini selangnya ya. Iya, selang gas. Nah, kalau kita nih kaum ibu-ibu atau kaum perempuan yang suka masak, dibersihkan selangnya. Jadi Rutin jangan sampai ada tertinggal. Karena gini, bau gurih, rasa enak. Padahal itu kabel, padahal Iya, itu selang ya. Oh, Digigit lah sama tikus. Dan akhirnya terjadi kebocoran gas. pernah tuh kayak gitu ya? Emang itu case-nya. Oh gitu. Jadi kebanyakan kasus itu nggak cuma hubungan listrik ya harus pendek, itu juga karena selang gas yang digigit tikus. Nah, itu jadi gini, kita kalau sudah mencium aroma gas, jangan nyalakan lampu. Karena itu pematik. Ya. Ya. Saya yakin deh, bau gas itu nggak asing. Ya. Pokoknya udah ada bau aneh gitu ya. Bau-bauan di dapur atau di Iya. mana kalian simpan gas. Coba dibuka regulatornya, gasnya ditaruh ke ruang yang terbuka. Terus gimana dengan gas? Karena gas itu benda ini padat liquid ya. Jadi padat itu dia turun. Jadi gasnya ada di bawah. Biasanya dia di dekat dengan permukaan tanah. Dibuka pintu jendela, dikipas-kipas biar keluar semua gasnya. Oke. Gitu. Ingat jangan nyalakan lampu. Sudah keluar, sudah bebas, harus dikipas karena dia harus mengalir. Gitu. Intinya jangan sampai ada yang tersisa di Iya, ruangan betul. ya. Nah, biar keluar dulu. biar keluar dulu. Nah, itu baru jangan juga pakai kipas angin. Gitu. Tetap aja kita harus manual. Karena dia listrik juga ya. Jadi jangan sampai kita ada evakuasi lainnya gitu loh. Ini kan di sini saya mengedukasi ya beberapa level. Kita kan sering gas itu bersinggungan sama kita setiap hari ya. Iya. Itu juga yang harus dijadikan contoh ya kalau misalnya kita jangan berhenti di kita gitu. Pembantunya biasanya ada mbak ya. Ya, harus diedukasi juga. Mbak diedukasi. Jadi jangan kita menyimpan ilmu sendiri. Mbak ini perlu karena dia yang bersinggungan dengan segala hal. Artinya semua kegiatan kita, rumah tangga kita pasti dibantu sama mbak kan. Gitu. Jadi minta tolong ke semua pemirsa podcast ya bisa mentransfer semuanya. Yang diterima hari ini. Banyak hal sih, saya sih harapan saya kalian bisa jadi agen penyelamat. Gitu loh. Karena kami ini punya keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan anggota.
Caranya gimana? Ketika menelpon ke damkar, Hmm. jangan panik. Artinya TKP-nya itu harus bisa Jelas ya. dideskripsikan, Ya, harus jelas. deskripsinya benar Tapi gitu. pernah nggak ada kejadian misalnya dia nyebutnya mana gitu, ternyata salah gitu, pernah nggak? Semalam aja pernah kok, semalam aja ada hoax. Oh gitu. Jam 3 ya. Tega banget sih. Nah, hari Jadi gini dia cuma sekedar hoax aja. nelpon. Heeh, Kok tega banget ya heeh, ngerjain gitu. heeh. Makanya saya bilang gini, saya yakin kita di sini punya sama kok, manusia itu kita pengen nolong orang. Tapi saya pikir dengan hal yang sederhana aja. Yang pertama yaitu harus real. Jadi kalau nelpon Iya. kita tuh, karena kita nggak main-main ya, karena ketika sudah ada call, kita tuh Iya. respon time punya target. Iya. Sarana yang unit yang keluar juga harus ada rekayasa. Iya. Pasukan yang keluar sudah rekayasa juga. Jadi kalau saya boleh sarankan janganlah lakukan itu. Iya, Heeh. betul banget. Kita masih banyak penyelamatannya yang Iya, bisa kita lakukan. dilakukan. Iya. Dengan waktu terbuang sebegitunya, Jadi itu udah sampai lokasi ternyata nggak ada ternyata nggak ada kejadian. hoax. Oh, sering nggak kayak gitu, Mbak? Enggak sih. Nggak Enggak. ya? Cuma saya kok semalam itu agak bingung kok hari gini masih ada ya. Iya, Gitu. betul. Padahal kita ini sungguh-sungguh loh. Mm-mm. Ya kita itu, jadi kita nggak pernah pilih TKP, kenapa? Ya garis tangan. Iya. Nolong orang, terus kita kalau nolong setengah-setengah. Ini Nggak ya. kita punya baju biru Harus loh. totalitas. Baju biru ini tanggung jawab kita moral loh. Sampai jiwa raga kita juga kita dedikasikan gitu loh. Karena nggak main-main. Tapi ketika ada yang berlaku seperti itu ya udah, kita namanya juga tugas, resikonya ya salah satu resiko ya itu. Iya. Telepon hoax itu. Itu. Nah, kalau selain yang pemadam kebakaran tadi ya, nelponnya itu kebanyakan apa sih, Mbak? Yang tadi ya penyelamatan sampai monyet Heeh. gitu, pernah ada lagi nggak kejadian unik? Kalau yang biasa sih kalau kita kan sarang tawon itu yang sering. Cuma kalau sarang tawon kita biasanya evakuasinya malam ya. Ya, karena kenapa tuh, Mbak? Kalau tawon itu kan kalau malam matanya udah nggak bisa dengan baik dia. Oke. Jadi kita perlu kelemahan biologisnya dia juga Oke. gitu loh. Jadi Untuk dilakukan di eksekusi. malam hari Iya, lebih jadi efektif ya? bukan kita karena emang jadwalnya malam dia baru dapat, bukan. Hmm. Karena memang tawon itu dia lemahnya di malam hari. Jadi Mm-mm. penglihatannya agak kurang. Nah, di situ kita eksekusi Oke, gitu. jadi ternyata nggak cuma memadamkan api Iya, saja ya, sampai iya, urusan tawon pun iya. nelponnya pemadam kebakaran ya. Kalau malam kan biasanya aktivitas manusia juga sudah berkurang ya. Jadi mengurangi resiko kita juga. Kalau ada Kalau kena yang kena tersengat gitu tersengat ya. tawon gitu. Ya seperti itu. Kalau untuk penyelamatan sih variasi ya, banyak banget. Cuma memang di sini saya sekali lagi pemirsa podcast bisa aware. Yang pertama gini, ketika ada TKP itu tadi informasi harus jelas Ya. ya. Terus yang kedua, saya sih yakin kalian semua ingin menolong, tapi ketika sudah pemadam kebakaran datang, nggak usah masuk TKP lagi. Ada gitu, Mbak, yang Ada. kepo gitu misalnya? Ada banyak Oh, banget. banyak ya. Kadang-kadang cuma mau nonton, terus jadi kita tuh kayak tontonan. Ya Allah. Sampai kemarin yang kasus keren Jasmine itu aja, kita sampai pakai police line. Dan itu masih ada yang nembus masuk juga. Ya Allah. Nah, saya pikir kalian bantu doa di luar. Iya. Di luar police line bantu doa. Itu udah nyampe kok gitu. Iya. Terus kalau misalnya kalian masuk TKP juga ngapain Iya. gitu kan? Jangan sampai kita evakuasi kalian. Iya. Setelah evakuasi korban yang sudah ada, kita evakuasi Menambah- kalian yang lagi menambah nonton-nonton. korban. Jadi saya mohon maaf kalau saya ketemu saya terus agak galak di TKP. Karena saya ngusir orang. Iya, Jangan sampai saya evakuasi bapak sama ibu ya setelah ini. Saya selalu bilang gitu. Setelah saya selesai dengan kebakaran atau dengan penyelamatan, saya jangan sampai evakuasi bapak ibu ya. Gitu, itu baru nurut tuh, Mbak, baru keluar akhirnya. Ya saya sih gini, ya dari sekarang insaf gitu, jangan masuk TKP ketika sudah ada yang pihak-pihak berwenang yang sudah melakukan Iya. evakuasi ya, sudah Iya. eksekusi, insaf, jangan ikut ke TKP gitu. Berarti Nanti kalau bisa menjauh, beri ruang untuk Iya. Kita bekerja kok. mengevakuasi. Kita nggak tidur di dalam, kita bekerja gitu loh. Yakin gitu loh. Doa saja bantu yang Iya. terbaik gitu loh. Terus yang selanjutnya, pasca dari kita selesai bekerja, itu lagi-lagi harus
karena kan TKP kita kembalikan ya. Biasanya saya lapor ke pemilik atau yang punya area, misalnya kalau misal kebakaran ya pemilik pabrik atau pemilik rumah. Kemarin itu saya ke pemilik rumahnya, saya bilang, "Pak, ini saya serah terima ya TKP. Setelah ini tolong jangan ada yang masuk, karena lihat kondisinya semuanya sudah tinggal ambruk aja," saya gitu. Bahaya ya. Nah, coba di situ lingkungan saling menjaga. Karena saya yakin ini yang pemilik rumah udah sibuk sama korban, Iya. ya kan? Lingkungan di situ, itu jaga di situ. Karena gini, di dalam mungkin ada aset-aset yang berharga ya. Tapi kan pemilik juga nggak bisa pelototin 24 jam. Iya. Nah, keamanan lingkungan di situ yang berpartisipasi harus ikut berperan serta bantu Iya. gitu. Karena saya nggak bisa sendiri, semua itu nggak bisa sendiri kok. Saya aja dan pemadam kebakaran nggak bisa sendiri. Kita kerja tim. Kita punya kerja tim di lapangan, di mana kita ada timnya. Tapi ya itu semuanya juga saya yakin sih semua pengen berbuat yang terbaik, tapi sesuai porsi aja, jangan melebihi seperti itu. Iya. Udah itu. Mbak balik lagi kalau tadi ya, ini kan ketika kejadian ya, apa yang harus dilakukan. Nah, kalau sebelum, jadi selain tadi ya, selang gas itu dibersihkan secara rutin gitu ya, pastikan tidak ada tikus yang gigit selangnya gitu ya. Terus yang kedua kalau bisa tadi kabel itu diperiksa dan kalau bisa menghubungi PLN ya, untuk ada periksa layanannya bareng, ya. ada. Ada, oke. 1, 2, 3 aja di call. Telepon Mereka mau. 123 untuk cek ya, Nanti cek diarahkan. kabel-kabel yang ada di rumah gitu ya. Terus apa lagi? Kalau kita sih kita memang di sini ada lakukan penyuluhan ya, melalui bidang penyuluhan itu di Damkar ke masyarakat. Bapak Ibu kalau misalnya bisa, itu ada namanya alat pemadam api ringan. Ya dia itu ada yang 1 kilo yang kecil ya, 1 kilo untuk mobil, 3 kilo, 6 kilo dan seterusnya. Itu tuh bisa dijadikan upaya penyelamatan yang pertama. Oke, berarti Tahap awal. sediakan alat pemadam api Iya, ringan ringan. ya, APAR. Tapi Bapak Ibu juga harus bisa mengoperasikannya. Jangan cuma bisa beli Belinya doang, aja. terus jadi pajangan. Kejadian loh, di pabrik kemarin, itu saya sampai bingung. Pabrik percetakan kemarin yang terbakar, itu kan ada APAR di situ. Tapi kondisinya tuh ternyata saya tanya, "Pak, ini kan ada APAR, Bapak nggak mau ada?" Jadi APAR tuh diambil terus dibuang. Ya Allah, jadi malah Dibuang ke ke apinya. apinya. Nah, Ya. jadi gini, alat pemadam api itu ada bermacam-macam. Ada namanya fireball. Fireball itu ketika kita dilemparkan, dia akan meledak dengan sendiri dan akan memadamkan. Tapi untuk skala dapur mungkin ya itu kecil. Tapi kalau udah pabrik, itu udah nggak bisa. Nah, coba belajar cara mengoperasikannya. Mau tutorial di YouTube udah banyak. Kalau lagi nggak pede, bikin aja kayak pelatihan sendiri 1 RT. Yang jadi sampelnya APAR-nya 1 orang, nggak apa-apa. Iya. Jadi nanti masing-masing orang nyoba. Oh gitu. Iya. Dan saya yakin nggak Mahal apa-apa nggak lah. Mbak harganya? Harganya sih murah ya, di range 100, 200 tuh yang sekilo sampai dengan high ya, sampai Iya, jutaan ya yang tergantung sudah berapa kilo berarti kilonya. ya. Dan itu ada 3. Isinya tuh ada CO, powder, terus sama yang hollow ya. Nah itu dia bisa tergantung nanti pemakaiannya di mana aja. Kalau misalnya yang banyak listriknya, saya pikir pakai CO. Emang CO mahal sih, Oh jadi itu ada beda-beda jenis beda-beda. gitu. Cuma kalau yang layak banyak dipakai ini kayak Pemkot pakai ini powder dia. Cuma kalau powder kan yang banyak residu ya. Kayak bedak gitu loh. Oh bentuknya ya. Bentuknya kayak bedak cuma merah-merah gitu. Warna kemerahan gitu. Jadi nanti ya agak banyak bercak atau sampah gitu. Tapi kalau yang CO sih pur ya, karena dia udara. Iya. Jadi nggak ada bekas sama sekali, bagus. Dan itu harganya beda ya? Beda. Cuma memang biasanya powder yang biasa dipakai. Itu bisa ngundang dinas damkar juga kah Mbak untuk mengedukasi atau cukup RT itu latihan sendiri gitu mandiri? Baiknya sih dengan yang ahli ya. Iya. Karena gini, kita butuh yang siap siaga. Artinya warga yang siap siaga itu kita butuh. Iya. Ya sekarang kalau misalnya telepon dalam kondisi panik terus dia jadi ngomongnya ngaco kan, itu juga. Itu tadi awal, kalau nelpon jangan panik. Semua pokoknya jangan panik deh gitu ya kan. Nah, kita udah bisa nih mental, tapi kalau kita panik ya udah nggak akan terjadi lagi proses awal pemadaman gitu. Nah, di Damkar itu kita punya bidang penyuluhan dan mereka siap
bisa ya. Bisa, Jadi bisa diundang bisa ya. diundang untuk melakukan, Pak kita mau butuh pelatihan seperti apa. Kalau di bidang, saya kan bidang PO ya, ini kaitannya dengan rekayasa strategi operasi, baik operasi pemadaman, penyelamatan, ataupun bencana. Itu kaitannya di PO, seperti itu. Nah, kalau dia punya APAR nih, Mbak. Kalau misalnya dia nggak punya APAR, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita ada pemadaman manual. Itu kayak seperti pakai karung goni. Karung goni udah susah sekarang. Iya, Pakai anduk betul. yang gampang. Oke, Anduk, keset, terus tirai yang tebal. itu dibasahin Nah, ya. jadi intinya kita memotong oksigen. Jadi jangan sampai nih api ketemu oksigen. Itu nanti jadinya tambah besar. Tambah besar. Nah, kita potong tuh. Kita cut. Segitiga api itu kita cut. Jangan sampai api ketemu oksigen. Caranya gimana? Tadi kan pakai anduk basah, jadi dibasahin dulu. Dibasahin dulu. Kalau kering kan kita sama Malah aja tuh bahan malah bakarnya tambah dia ya. nyala. Jadi kita basahin dulu supaya pekat itu. Jadi api tidak bisa bergerak kemanapun. Kita cut di situ, nggak ketemu oksigen. Kalau asapnya sudah putih, udah bagus. Artinya tidak mengancam. Oh gitu. Jadi salah satu indikatornya asapnya itu Asap warnanya putih. Kadang-kadang tapi kalau misalnya di luar itu kita ketemu api, ketemu kayu itu kan, kayu itu lama ya. Artinya dia memang api itu tahan di situ di kayu. Iya. Karena bahan bakarnya kan kayu dia. Iya, betul. Itu kadang-kadang itu yang bikin panik karena banyak kan rumah kasoknya dari kayu kan, ada beberapa rumah lama kan ya. Itu dia masih ada asapnya tuh. Cuma saya yakin kan kalau asap putih itu nggak apa-apa. Saya bilang itu cuma tinggal tunggu dingin aja, pendinginan gitu. kalau kita bilang. Tapi potensi api nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau asap hitam itu yang bahaya. Itu baru mulai pembakaran itu. Oh, pokoknya kalau kita lihat asapnya itu hitam gitu, itu Itu lagi panas-panasnya itu. dia Panas. ngebakar tuh ya. Tapi kalau sudah mulai asapnya berwarna putih, berarti pembakarnya udah selesai, tinggal sisa-sisanya aja. Iya. Apalagi Mbak yang harus dilakukan? Tadi ya handuk dibasahin. Terus apa lagi? Kalau saya sih yang pertama proteksi kebakaran itu jangan, kita bisa proteksi rumah kita sendiri ya, terutama instalasi listrik itu dari anak-anak kecil ya. Itu bahaya. Terus kalau musim kering tuh biasanya banyak yang puntung rokok yang buang sembarangan. Oke. Itu kadang-kadang sepele. Kemarin itu pernah kejadian di Kalimulya ya. Dia buang puntung rokok itu tapi di pohon bambu. Sampai 1 orang meninggal, Ya kebakar. Allah, gara-gara pontong rokok. Karena kita ngeliat sekitarnya itu kalau listrik kan setelah kebakaran biasanya saya investigasi awal ya. Karena untuk mencari penyebab dengan kerugian ya. Iya. Saya lihat itu di sekeliling itu nggak ada kok instalasi listrik yang berpotensi menimbulkan itu, karena kan tinggi-tinggi listriknya ya. Iya. Sedangkan itu api-api di bawah gitu. Ternyata pas dilihat ada yang lewat buang puntung rokok gitu di situ. Dan sekali lagi, kalau untuk di musim kering biasanya jangan bakar sampah. Itu bener kok memilah sampah. Ya, udah deh, udah nggak zaman ya sekarang tuh bakar sampah. Selain bahaya buat kesehatan ya, bahaya juga buat lingkungan. Terus beresiko terhadap kebakaran. Iya, kayak gitu itu sebenarnya sepele ya, bakar sampah biar cepet hilang sampah. Enggak juga, jadi memindahkan masalah. Dia packaging masalah dengan hal yang lain gitu kan. Menimbulkan masalah baru sebenarnya. Makanya saya bilang, udah deh yang masih bakar sampah insaf dulu deh. Jadi kebanyakan kalau dilihat tadi ya dari ratusan kejadian tadi ya, 421 sampai Oktober ya 2021 ini. Itu kebanyakan kejadiannya karena kalau diutamakan sih sama dia konsleting atau kegagalan instalasi listrik. Oke, konslet kebanyakan ya. Terus habis itu apa lagi, Mbak? Biasanya sih puntung rokok ya. Banyak puntung rokok. Dia karena yang terakhir ya kebocoran gas. Sama gas ya. Berarti itu emang hati-hati banget ya sama gas. Dan tentunya tadi ya harus cek kabel rutin ya 5 tahun sekali. Terus kalau bisa banget jangan buang puntung rokok sembarangan. Jadi pastikan si puntung rokoknya itu harus benar-benar mati gitu ya. Enggak juga. Kalau ngerokok langsung ditelan puntungnya. Jangan ngerokok intinya ya, Mbak. Iya intinya. Jadi karena kalau gini, kalau dia buang puntung rokok sampah dong yang dia buang ya kan. Jadi ya udah langsung sama puntungnya sekalian. Kan jadi paket hemat. Ngerti enggak? Karena semua gini ya, ngerokok itu oke, itu hal yang privacy, tapi gini, semua ada etika, ya kan?
silakan ngerokok, nggak ada yang ngelarang ngerokok. Tapi lihat apa manfaatnya buat diri sendiri dan orang lain. Iya. Saya nggak akan menggurui pihak-pihak yang ngerokok, enggak gitu loh. Cuma ini ya kadang-kadang gara-gara puntung rokok satu gitu Iya. sampai ada yang Sampai nyawa terbakar. hilang tadi ya. Itu kan kayaknya korelasinya gimana ya? Saat gara-gara satu puntung terus nyawa ini apa-apaan gitu loh, nggak terima gitu loh. Keluarga yang meninggal juga mungkin nggak terima kalau ternyata penyebabnya puntung rokok. Iya. Kadang-kadang kita nggak sosialisasikan loh, maksudnya gini, ternyata hasil investigasi itu begini itu kita nggak Oh enggak, sosialisasikan. jadi setelah tahu udah ya. Udah di-keep aja buat Keep kita. aja. Nah, kita buat jadikan bahan penyuluhan. Iya. Nih saya hadir di sini, saya sekali lagi tidak menggurui yang merokok. Enggak, gitu. Itu privasi kalian. Tapi semua ada etika. Jangan gara-gara satu puntung rokok, satu nyawa pun hilang. Iya. Kejadian nggak kejadian, bener. Jangan sampai saya expose. Enggak, udah cukup di kami yang tahu. Iya. Gitu loh. Kalau keluarganya tahu mungkin akan nggak terima. Betul banget. Sudahlah. Ternyata gitu. cuma gara-gara puntung rokok gitu ya yang boleh dibilang sepele ya ternyata gitu. Kadang puntung rokok satu, tapi dia ngerembetnya kan, emang kita bisa emang api bisa kita belok-belokin? Enggak kan? Tiba-tiba satu deretan itu ada rumah kebakar nggak? Kebakar. Itu kejadian nggak? Kejadian. Saya tanya, ini rumah kebakaran? Bukan rumah kebakaran. Awalnya dari sini, dari rumput. Ya Allah, Ngaku ternyata nih. dari rumput ya. Jadi puntung rokok dibuang terus si rumputnya itu kering gitu ya, ngerembet ke Ngerembet. rumah. Kenapa bisa secepat? Ada angin. Ingat faktor angin. Itu yang mempercepat proses kebakaran. Ya kan? Ngerembet itu kemana-mana. Bisa sampai luasan wilayah itu, ya kalau terjadi kebakaran hutan di luar negeri yang sampai sebegitu atau di dalam negeri, ya ada faktor angin di situ. Iya. Jadi dia mempercepat luasan yang terbakar. Gitu. Jadi sekali lagi deh, tolong deh untuk yang rokok, tolong. Saya minta kita sama-sama berkomitmen menolong. Ya, menolong, menyelamatkan orang lain. Ngerokok itu ngefek nggak sih? Emang kita bisa nyelamatin orang lain? Bisa. Iya. Bisa. Yakin bisa. Karena kita udah punya sampel contohnya. Ayo deh ngobrol di kantor kalau mau lebih banyak gitu kalau saya sih. Gitu aja mungkin. Oke, Mbak Tesi luar biasa nih tadi ceritanya ternyata ya pemadam kebakaran itu bekerjanya sangat luar biasa dengan respon yang cepat ya, respon cepat merespon apa kebutuhan masyarakat gitu ya. Sampai ternyata ada yang tadi hoax segala gitu ya, kok tega banget gitu ya hari ini gitu ya. Nah, dari kejadian-kejadian itu pelajaran yang paling bisa diambil sama Mbak Tesi apa, Mbak? Iya, kalau untuk saya pribadi ya, yang pertama apa yang kita lakukan itu ternyata belum apa-apa. Artinya gini, di luar sana mungkin banyak kejadian-kejadian yang memang lebih gila ya, lebih dramatis dibandingkan yang kita lalui saat ini. Dan itu yang memberikan motivasi kepada saya dan tim untuk selalu berlatih. Karena di pemadam itu bukannya nggak butuh orang pintar, tapi lebih dibutuhkan orang yang terlatih. Ya. Karena ini kaitan dengan mental. Ya. Kita nggak bisa milih TKP. Ya. Ada TKP yang lebih berat banget nanti. Terus saya milih gitu. Nggak usah TKP situ. Nggak bisa. Ketika kami sudah berada dalam pakaian biru ini, seragam pemadam, udah judulnya pemadam. Karena orang ketika melihat pemadam, you harus bisa nyelamatin. Dia nggak akan tanya jabatan, nama, tidak, itu nggak laku kalau di lapangan. Nah, dari situ saya selalu memotivasi anggota bahwa penyelamatan ini akan berkembang. Terus kita akan diam. Berlatih hanya salah satu bagian kecil dari upaya kita. Caranya gimana? Tetap ke TKP tidak pernah pandang TKP, artinya nggak boleh milih. Itu mental. Dibutuhkan mental. Karena ingat, ketika kita punya niat membantu orang, Allah akan menurunkan 1000 malaikat untuk menolong kita. Itu yang harus kalian yakini. Kalau kita punya keterbatasan, tapi Allah nggak ada batasan. Yeah. Kita hanya media saja menolong. Gitu. Jadi luruskan niat kalian dari sekarang. Jadi kalau saya bisa bilang ini dinas damkar itu luar biasa. Ketika orang pergi menjauh, kita ngedekat. Malah mendekat ya. Gimana sih? Maksudnya Fit, kita kan nggak masuk di akal tuh ya. Nih dulu zaman kebakaran, saya lari itu kalau udah kebakaran. Serius. Iya dulu ya. Ngapain sebelum banget di damkar ya. Tapi bukan gara-gara jabatan saya atau ada saya enggak, berarti emang ini timing kita buat nolong orang.
Fitri kalau saya nggak ada di dinas damkar, enggak kali saya nggak punya amalan nolong orang kali gitu nih Iya, mereka. jadi ini udah punya Makanya bekal. ini nih, jadikan ini ladang amal saya Iya, nih. betul banget, Ini Mbak. kesempatan banget nih. Jadi sayang kalau ini nggak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Luar biasa. Saya yakin deh kalau Fitri dan teman-teman mungkin yang ada di podcast sekarang mungkin kita nggak sekali atau nggak setiap hari loh nemu TKP atau kejadian-kejadian itu. Kalau Iya. di damkar bisa setiap hari. Tiap hari ya, Mbak? Iya, kejadiannya macam-macam itu. Kemarin evakuasi kera tuh monyet tuh kan kita tuh. Nah, kan mau dipikir-pikir ngapain ya nolongin monyet gitu kan ya? Iya. Bukan nolongin monyet, tapi gimana nih monyet nggak ngamuk terus ngerusak fasilitas warga Iya, gitu kan? oh. Intinya kayak gitu, kita nggak tahu monyet itu steril apa enggak. Jadi semuanya itu detik per detik itu saya anggap itu ladang amal buat saya kalau di dinas damkar. Itu aja motivasinya. Ih sayang banget kalau nggak diisi dengan hal diisi dengan hal yang positif banget. Jadi total kerja. Emang ada pilihan? Nggak ada pilihan. Total bekerja. Biar total juga pahalanya gitu maksudnya. Luar biasa. Nah, Mbak Tessy dengan kesibukan tadi ya, nggak kenal waktu ya, menyelamatkan orang. Ada waktu nggak sih sebenarnya buat Mbak Tessy dan keluarga akhirnya untuk sekedar liburan gitu, bareng anak-anak gitu, sempet nggak sih? Kalau family time almost enggak ya. Saya nggak punya Nyaris waktu enggak ya? yang sewaktu yang ada itu ketika sebelum tidur aja. Ya Allah, jadi Itu aja. Kita memaksimalkan jadi saya ekspor apa kegiatan anak-anak, kamu seharian ngapain? Terus nanti gantian kita cerita gitu sampai tertidur. Ya Itu aja. Allah. Jadi ritual itu aja yang sederhana tapi efektif. Artinya gini, mereka tahu kok orang tuanya ada nanti di ending sebelum tidur. Ya. Kepastian kehadiran orang tua intinya seperti itu. Jadi Tapi membangun bondingnya sebelum tidur ya? Iya, sebelum tidur. Jadi kita pasti ketemu kok di next day sebelum tidur. Kita pasti ketemu, itu aja kepastian itu. Akhirnya itu yang mereka pegang sampai sekarang. Jadi walaupun saya dinas luar atau ada kegiatan yang kemarin desinfeksi yang luar biasa capeknya, tetap kalau sebelum tidur saya harus punya ritual itu. Kalau yang lain-lainnya nggak ada yang spesial. Saya nggak punya waktu spesial gitu. Sampai nyaris nggak ada waktu spesial ya buat keluarga gitu karena benar-benar luar biasa kesibukannya ya. Luar biasa nih. Mbak, punya ide nggak sih yang belum terrealisasi untuk Depok? Kalau ide untuk Depok sih luas ya, itu terlalu luas banget. Tapi kalau untuk saya yakin ini Depok ini kota yang bisa high dibandingkan saat ini, tapi dengan kondisi aparatur sekarang itu semua sudah mengakselerasi. Ya. Jadi apalagi kualitasnya kayak Mbak Tessy ya kebanyakan. Emang bener ya, jadi Depok itu aparaturnya luar biasa memang kapasitasnya gitu ya. Jadi sering dapat penghargaan gitu kan. Iya, saya yakin sih dengan saat ini ya kebijakan Pak Wali, Pak Wakil itu semuanya sudah paket hemat ya, ibarat kata sudah bisa diakselerasi oleh semuanya dan sudah bisa diakses oleh warga. Kalaupun nanti ada penambahan atau perbaikan itu kan yang pertama memang jangan lelah untuk menerima masukan, terutama dari warga. Karena kita ini di sini jadi aparatur itu cuma sementara dan tugas kita memang mengakselerasi pelayanan. Ya kan? Ketika kita dapat masukan, karena jadi ketika kita ada warga, Bu kita punya masalah gini, kok ini lama banget sih, pasti akan saya tanya balik. Jadi menurut Bapak Ibu gimana? Oh gini. 70% jawaban itu dari pihak yang pemberi atau penanya masalah. Kita itu hanya diregulasi saja. Dia 70%, dia sudah kasih konsep jawabannya ke kita. Terus kita akan lakukan disinkronkan dengan regulasi. Kita tuh tugas kita di 30% itu mensinkronkan dengan regulasi. Karena kan belum tentu yang dia sampaikan itu ternyata ada yang bertentangan atau kurang, nggak ada di regulasi kita atau gimana gitu. Nah, 30%-nya itu kita isi. Makanya saya bilang gini, mungkin diperkuat secara regulasi dulu. Aturan main itu perlu. Karena hari gini semua serba transparan. Kalau dulu di zaman batu orang dipatok harga segini dia nggak akan teriak. Ya kan, sekarang diminta Rp1 pun aduh langsung menjerit. Ya kan? Terus segala sesuatu yang berkaitan dengan uang saya pikir harus online semua. Gitu loh, retribusi semua online gitu, semua di-post. Saya yakin sih semuanya sudah berupaya maksimal gitu. Tapi yaitu jangan mudah menyerah, jangan lelah. Jangan lelah, kalau lelah udah deh.
Itu batasan kita. Jadi terus aja, karena kita nggak selama jadi ASN. Continue aja, komitmen terus berkontribusi. Nanti setelah pensiun baru boleh istirahat. Gitu. Luar biasa. Makasih banyak Mbak Tesi, luar biasa idenya. Tadi ya pengalamannya sudah berbagi cerita ke Sobat Ide sekalian. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di Ide Podcast kali ini. Sobat Ide, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Tesi. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini dari beliau ya. Mudah-mudahan menginspirasi Sobat Ide Podcast kalian di mana aja berada. Itu tadi Ide Podcast. Ketemu lagi dengan Ide Podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ide Podcast, ini ide gue, mana ide lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?